Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Marmono Singgi selaku dosen kelas akuntansi perbankan syariah dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan saya terlebih dahulu, saya Fani Putri Arliani dengan NIM 23080310207. Baik, materi yang akan saya jelaskan di sini adalah akuntansi transaksi istihna dan istihna paralel. Sebelum penjelasan lebih lanjut, teman-teman tahu nggak sih apa itu istihna? Akad istihna adalah kontrak jual beli untuk pemesanan pembuatan barang. Kontrak ini terjadi berdasarkan kesepakatan antara pembeli atau mustahni dan penjual atau sani. Barang yang dipesan umumnya berupa produk manufaktur seperti bangunan, mesin, atau barang lain yang dibuat khusus berdasarkan spesifikasi pemesanan atau custom made. Pembayaran dalam istihna sangat fleksibel. Pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau di muka, secara sisilan atau bertahap, dan secara ditunda atau ditangguhkan, yaitu pembayaran dilakukan setelah barang selesai atau diserahkan. Meskipun masih terbatas, akad ini memiliki potensi besar di Bank Syariah Indonesia karena meningkatnya kebutuhan akan barang pesanan. Selanjutnya, ketentuan syar'i rukun transaksi dan pengawasan syariah transaksi istihna dan istihna paralel. Ketentuan syar'i transaksi istihna dan istihna paralel, menurut mazhab Hanafi, akad istihna diizinkan karena telah menjadi praktik masyarakat muslim sejak lama. Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN nomor 06 DSN MUI nomor 4 2000 mengatur secara rinci ketentuan pembayaran dan barang dalam transaksi istihna. Selanjutnya, rukun transaksi istihna. Rukun ini adalah syarat sahnya akad istihna, yaitu transaktor atau pembeli dan penjual kedua pihak harus memiliki kompetensi penuh seperti akal balik dan memiliki kemampuan memilih yang optimal, yaitu tidak gila, tidak dalam paksaan, dan lain-lain. Selanjutnya ada objek istihna, yaitu barang dan harga. Dalam transaksi, spesifikasi barang harus jelas agar tidak terjadi gharar atau ketidakjelasan. Barang memerlukan proses pembuatan setelah akad dan harus sesuai dengan spesifikasi pemesanan, bukan barang yang sudah massal. Waktu dan tempat penyerahan barang harus disepakati. Pembeli dilarang menjual barang sebelum barang tersebut diterima. Selanjutnya akad, yaitu ijab dan qabul. Akad adalah pernyataan jual beli yang dapat dilakukan secara lisan, isyarat, tindakan, ataupun tulisan. Intinya adalah menunjukkan keridhaan antara kedua belah pihak. Akad istihna bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan kecuali karena dua hal. Yang pertama, kedua belah pihak setuju menghentikannya, atau yang kedua, akad batal demi hukum karena timbulnya halangan yang menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Selanjutnya yaitu rukun transaksi istihna paralel. Berdasarkan fatwa DSN nomor 6 tahun 2000 disebutkan bahwa akad istihna kedua antara bank sebagai pembeli dengan petani sebagai penjual harus dilakukan terpisah dari akad pertama. Adapun akad kedua baru dilakukan setelah akad pertama sah. Rukun-rukun yang terdapat pada akad istihna pertama juga berlaku pada akad istihna kedua. Berdasarkan fatwa DSN nomor 6 tahun 2000, akad istihna paralel harus dilakukan terpisah antara akad pertama dan kedua. Akad kedua hanya boleh dibuat setelah akad pertama sah. Selanjutnya adalah pengawasan syariah transaksi istihna dan istihna paralel, yaitu dilakukan dengan DPS atau Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi transaksi agar sesuai dengan prinsip syariah. Pengawasannya mencakup yaitu memastikan barang halal, kemudian meneliti kesesuaian pesanan dan kriteria barang, memisahkan akad istihna dan paralelnya, kemudian menjamin akad mengikat batal hanya dengan kesepakatan atau halangan hukum. Jadi Bank Syariah ini harus berhati-hati menjaga administrasi dan menyediakan dokumen untuk Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya adalah alur transaksi istihna dan istihna paralel. Nah, alur ini melibatkan tiga pihak utama, yaitu nasabah atau pembeli, Bank Syariah yaitu sebagai penjual atau pembeli, dan pemasok yang sebagai penjual atau pembuat barangnya. Yang pertama, akad pertama ini istihna antara nasabah dan Bank Syariah. Proses dimulai dengan nasabah yang membutuhkan barang pesanan. Nasabah bertindak sebagai pembeli atau mustahni yang melakukan negosiasi dan memesan barang dengan spesifikasi tertentu kepada Bank Syariah. Kemudian Bank Syariah bertindak sebagai penjual atau syani. Dalam akad pertama ini terjadilah penandatanganan akad istihna satu antara nasabah dan Bank Syariah.
Karena bank syariah tidak membuat barang tersebut secara langsung, maka bank syariah melakukan akad kedua dengan pihak ketiga. Yang kedua yaitu negosiasi pemesanan barang dan akad istinah. Bank syariah sekarang bertindak sebagai pembeli atau mustahni. Dalam akad kedua ini mencari dan bernegosiasi dengan pemasok. Nah, pemasok ini bertindak sebagai penjual atau sani dan setuju untuk membuat barang sesuai spesifikasi yang diminta oleh bank, yang sama dengan pesanan dari nasabah tadi. Maka terjadilah penandatanganan akad istinah 2 antara bank syariah dan pemasok. Nah, setelah akad kedua sah, proses pembuatan pembayaran kepada pemasok dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah membuat barang. Pemasok mulai memproduksi atau membuat barang pesanan sesuai spesifikasi. Kemudian mengirim tagihan penyelesaian barang sesuai dengan progres atau tingkat penyelesaian barang yang disepakati. Pemasok mengirimkan tagihan pembayaran kepada bank syariah. Kemudian bank syariah melakukan pembayaran kepada pemasok sesuai dengan tagihan yang sudah diterima tadi. Jadi setelah barang selesai dibuat dan dibayar, sebagian atau seluruhnya barang diserahkan kepada nasabah. Jadi pemasok mengirimkan atau menyerahkan barang pesanan langsung kepada nasabahnya. Nah, bank syariah mengirimkan dokumen pengiriman barang kepada nasabah sebagai bukti penyerahannya. Selanjutnya adalah cakupan standar akuntansi istinah paralel. Akuntansi istinah diatur dalam PSAK nomor 104. Standar ini mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi yang meliputi penyatuan dan pemisahan akad, kemudian pengakuan pendapatan, biaya, dan pembayaran tangguh, kemudian perubahan pesanan, tagihan tambahan, serta penyelesaian awal, kemudian pengakuan estimasi rugi. Di sini ada kasus transaksi istinah, yaitu untuk mengembangkan klinik ibu dan anak yang dikelolanya. Dr. Ursila berencana menambah 1 unit bangunan seluas 100 meter persegi, khusus untuk rawat inap di sebelah barat bangunan utama klinik. Untuk kebutuhan itu, Dr. Ursila menghubungi Bank Berkah Syariah untuk menyediakan bangunan baru sesuai dengan spesifikasi yang diinginkannya. Setelah serangkaian negosiasi beserta kegiatan survei untuk menghasilkan desain bangunan yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang, pada tanggal 10 Februari tahun 2020 SA, ditandatanganilah akad transaksi istinah pengadaan bangunan untuk rawat inap. Adapun kesepakatan antara Dr. Ursila dengan Bank Berkah Syariah adalah sebagai berikut, yaitu harga bangunan sebesar 150 juta rupiah, 6 lama penyelesaiannya selama 5 bulan paling lambat tanggal 10 Juli. Mekanisme penagihannya 5 termin sebesar 30 juta rupiah, per termin mulai tanggal 10 Agustus. Mekanisme pembayarannya setiap 3 hari setelah tanggal penagihan untuk membuat bangunan sesuai dengan keinginan Dr. Ursila pada tanggal 12 Februari 20 XA. Bank Syariah memesan kepada kontraktor PT Tari Konstruksi dengan kesepakatan sebagai berikut. Harga bangunannya sebesar 130 juta rupiah, lama penyelesaiannya 4 bulan 15 hari, paling lambat tanggal 25 Juni. Mekanisme penagihan kontraktor 3 termin pada saat penyelesaiannya, 20%, 50%, dan 100%. Mekanisme pembayaran oleh bank dibayar tunai sebesar tagihan dari kontraktor. Jadi di sini untuk penundangannya, transaksi biaya praakad pada tanggal 5 bulan 2 tahun 20 SA, beban praakad yang ditangguhkan di debit sebesar 2 juta rupiah. Kenapa di debit? Karena kenaikan aset. Biaya dikeluarkan untuk survei atau desain diakui sebagai aset sementara karena diharapkan tertutup jika akan berhasil. Kemudian kas di kredit sebesar 2 juta rupiah. Kenapa? Karena penurunan aset, jadi bank mengeluarkan kas untuk membiayai survei tersebut. Kemudian jurnal saat penandatanganan akad dengan pembeli, biaya istinah di debit sebesar 2 juta rupiah karena kenaikan beban. Setelah akad ditandatangani, biaya praakad diakui sebagai beban real atau bagian dari harga pokok istinah. Kemudian beban praakad yang ditangguhkan di kredit sebesar 2 juta rupiah karena penurunan aset. Jadi akun aset sementaranya ditutup karena biayanya sudah diakui sebagai beban. Selanjutnya jurnal pembuatan akad istinah paralel dengan pembuat barang, yaitu bank sebagai pembeli. Pada akad istinah tidak ada jurnal yang perlu dibuat saat kesepakatan dengan pembuat barang kecuali jika ada pembayaran kepada pembuat barang pada kasus tersebut. Nah, pembayaran dilakukan berdasarkan tingkat penyelesaian sehingga tidak ada kas yang dikeluarkan oleh bank saat akad terjadi. Kemudian, jurnal penerimaan dan pembayaran tagihan kepada penjual atau pembuat barang istinah. Saat bank menerima tagihan pemasok,
Aset Isihna dalam penyelesaian di debit sebesar Rp26 juta karena kenaikan aset. Jadi, bank mengakui nilai bangunan yang sedang dibuat sebesar 20% selesai sebagai aset. Dan utang Isihna dikredit sebesar Rp26 juta karena kenaikan liabilitas. Jadi, bank memiliki kewajiban untuk membayar tagihan ini kepada pemasok. Kemudian jurnal saat bank membayar pemasok, yaitu utang Isihna di debit sebesar Rp26 juta karena penurunan liabilitas. Jadi kewajiban bank kepada pemasok berkurang karena telah dibayar. Dan kas atau rekening nasabah pemasok dikredit sebesar Rp26 juta karena penurunan aset. Jadi bank mengeluarkan uang tunai atau kas untuk melunasi hutang. Selanjutnya, jurnal pengakuan pendapatan Isihna atau metode presentase penyelesaian. Jurnal ini dibuat berdasarkan tingkat penyelesaian dan mengakui pendapatan 150 juta, harga pokok 130 juta, dan keuntungan 20 juta secara proporsional. Jadi pendapatan Isihna sama dengan persentase penyelesaian dikali nilai akad penjualan, maka pada tanggal 10 April saat penyelesaian, 20% diakui pendapatan sebesar 30 juta. 20% dikali 150 juta rupiah. Dan harga pokok Isihna diakui sebagai persentase penyelesaian aset Isihna. Jadi harga pokok Isihna sama dengan persentase penyelesaian dikali nilai akad pembelian, yaitu 20% dikali 130 juta sama dengan 26 juta. Keuntungan Isihna yang dimaksud adalah bagian margin keuntungan Isihna yang diakui selama periode pelaporan yang ditambahkan kepada aset Isihna dalam penyelesaian. Jadi keuntungan Isihna sama dengan persentase penyelesaian dikali margin keuntungan Isihna, 20% dikali 150 juta dikurangi 130 juta, dan 20% dikali 20 juta sama dengan 4 juta. Jurnal pengakuan pendapatan termin 1, 20% selesai tanggal 10 bulan 4 aset Isihna dalam penyelesaian di debit sebesar 4 juta. Karena kenaikan aset mencatat bagian margin keuntungan yang diakui 20% dari 20 juta ditambahkan ke nilai aset yang sedang dibangun di debit. Harga pokok Isihna 26 juta. Harga pokok Isihna 26 juta. Kenaikan beban mencatat beban real yaitu harga pokok penjualan sebesar persentase penyelesaian 20% dari 130 juta dengan pendapatan dikredit Isihna sebesar 30 juta rupiah, yaitu kenaikan pendapatan mencatat pendapatan yang berhak diakui 20% dari 150 juta. Selanjutnya, pengakuan pendapatan termin 2 yaitu kenaikan 30% dari 50% selesai. Tanggal 15 bulan 5 20 SA, aset Isihna dalam penyelesaian di debit sebesar 6 juta rupiah karena kenaikan aset. Jadi keuntungan tambahan yang diakui 30% dari 20 juta. Harga pokok Isihna di debit sebesar 39 juta karena kenaikan beban yaitu harga pokok tambahan yang diakui 30% dari 130 juta. Pendapatan Isihna di kredit sebesar 45 juta karena kenaikan pendapatan. Kemudian selanjutnya jurnal pengakuan pendapatan termin 3. Dikenaikan 50% dari 100% selesai tanggal 25 bulan 6 20 eksa. Dan aset Isihna dalam penyelesaian di debit sebesar 10 juta rupiah karena kenaikan aset. Kemudian harga pokok Isihna di debit sebesar 65 juta rupiah karena kenaikan bebannya. Dan pendapatan Isihna di kredit sebesar 75 juta rupiah karena kenaikan pendapatan. Selanjutnya jurnal penagihan piutang Isihna atau pembeli. Jurnal ini dibuat saat Bank Syariah berhak menagih nasabah sesuai jadwal yaitu 5 termin. Dengan piutang Isihna di debit sebesar 30 juta rupiah karena kenaikan aset. Jadi bank mencatat hak tagih kepada Dr. Ursila. Kemudian termin Isihna dikredit sebesar 30 juta rupiah karena kenaikan akun kontra aset. Jadi akun ini berfungsi sebagai penyeimbang piutang dan akan ditutup saat aset Isihna diserahkan. Diulang 4 kali untuk tanggal 10 bulan 5, 6, 7, dan 8. Kemudian jurnal penerimaan pembayaran piutang Isihna dari pembeli. Saat menerima pembayaran setiap tanggal 31, kas rekening nasabah pembeli di debit sebesar 30 juta rupiah karena kenaikan aset. Jadi kas bank bertambah karena adanya pelunasan dari nasabah. Dan piutang Isihna dikredit sebesar 30 juta karena penurunan aset yaitu piutang bank berkurang karena sudah dibayar. Dan diulang 4 kali untuk tanggal 13 bulan 5, 6, 7, dan 8. Kemudian selanjutnya jurnal penutup termin tanggal 13 bulan 8 dengan termin Isihna di debit sebesar 150 juta karena penurunan akun kontra aset. Jadi akun termin ditutup setelah seluruh transaksi Isihna lunas. Kemudian aset Isihna dikredit dalam penyelesaian sebesar 150 juta rupiah. Penurunan aset total nilai aset Isihna yang sudah selesai dan diserahkan ditutup karena hak dan kewajiban atas aset tersebut sudah berpindah ke nasabah. Kemudian jurnal variasi transaksi dan kebijakan akuntansi. 1. Perlakuan akuntansi terhadap beban pra-akad jika transaksi tidak jadi disepakati. Dengan aset Isihna dalam penyelesaian di debit sebesar 20 juta rupiah karena kenaikan aset. Kemudian
Harga pokok isi hina didebet sebesar Rp130 juta karena kenaikan beban atau total harga pokok isi hina. Dan pendapatan isi hina dikredit sebesar Rp150 juta karena kenaikan pendapatan. Jadi total pendapatan isi hina dan jurnal dibuat hanya satu kali saat barang selesai 100%. Kemudian pembayaran dengan cara tangguh. Pembayaran dengan cara tangguh berdasarkan PSAK 104 paragraf 20 jika menggunakan metode persentase penyelesaian dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari 1 tahun setelah penyerahan barang pesanan. Maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu margin keuntungan, pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila isi hina dilakukan secara tunai, diakui sesuai persentase penyelesaian, dan selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran. Proporsional dimaksud dengan sesuai dengan paragraf 24-5 PSAK 102 tentang akuntansi murabahah. Kemudian selanjutnya perbedaan isi hina biasa dan isi hina dengan pembayaran tangguh. 1. Isi hina biasa akad jual beli barang pesanan sesuai spesifikasi atau custom made. Pembayaran bisa langsung di muka, bertahap, atau saat barang selesai atau fleksibel. Fokus pada pembuatan barang sesuai pesanan, bukan cara pembayaran. Kemudian yang kedua, isi hina dengan pembayaran tangguh sama-sama akad pemesanan barang, tapi pembayaran dilakukan setelah barang selesai dan diserahkan. Pembayaran dicicil atau ditangguhkan sesuai kesepakatan. Fokus pada pola pembayaran yang ditunda, memberikan kelonggaran pelunasan setelah barang diterima. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah akuntansi transaksi isi hina dan isi hina paralel menekankan pentingnya pencatatan sesuai prinsip syariah Islam, di mana isi hina merupakan akad jual beli berdasarkan pesanan antara pembeli dan penjual, sedangkan isi hina paralel melibatkan akad baru antara penjual dengan pihak ketiga untuk memenuhi pesanan tersebut dengan penerapan akuntansi yang transparan, pengakuan pendapatan sesuai tahap pekerjaan, serta kepatuhan terhadap aturan syariah. Dan kedua akad ini mampu meningkatkan kepercayaan, memberikan manfaat bagi semua pihak, dan mendukung keberlanjutan kegiatan usaha. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.